Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Tiasika Sari dengan NIM 2019 1050 1055 dari Prodi Perencanaan dan Wilayah Kota Universitas Jember angkatan 2020. Nah, di sini saya akan membuat tutorial untuk tugas UAS Komputasi Perencanaan. Sebelumnya video kita telah membahas dari peta, dari rektifikasi, lalu ada menambahkan base map. Nah, kemudian di sini saya akan membuat dari awal tutorial membuat layout peta yang sesuai SNI. Yang pertama yaitu kita masukin data SHP-nya. Nah, yang sebelumnya ini kita bisa ngambil dari Kabupaten Karawang, lalu saya mendapat ini dari website Lapakdis. Nah, di sini kita bisa melihat klik kanan lalu kita klik open atribut tabel. Nah, di sini ini banyak desa-desa di kabupaten yang ada di Karawang. Kemudian kita mau ngambil satu desa saja, domisili saya, yaitu kita klik selection. Nah, kemudian kita klik select by attribute. Lalu di sini, nah kita sebelumnya klik kanan dulu, terus kita cek di sini nama desa ini ada di kolom NAMOBJ. Nah, jadi kita waktu pas klik selection ini kita select by attributes, lalu kita klik yang NAMOBJ, kita klik 2 kali, lalu kita pakai format sama dengan, kemudian kita klik get unique values. Nah, di sini nih kita desa-desa yang ada di file SHP ini. Nah, lalu kita biar untuk memudahkan kita tinggal ketik di GoTo desa yang saya cari, yaitu Desa Kondang Jaya. Nah, ini tinggal diklik 2 kali. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita terlihat Desa Kondang Jaya ini. Nah, yang selanjutnya kita kita klik kanan, lalu kita klik zoom to layer. Bentar. Nah, lalu kita tinggal mulai lagi. Tadi kita klik kanan, lalu kita klik data, lalu kita klik yang export data. Nah, di sini kita pilih namanya, kita ganti, misalnya jadi batas admin desa. Nah, lalu jangan lupa type-nya kita pilih save file, lalu kita tinggal klik save. Nah, lalu tinggal OK. Ini tinggal klik yes. Nah, kemudian kalau misalnya sudah, ini kita hilangkan saja. Nah, kita memakai batas admin desa ini. Lalu langkah yang selanjutnya, kita akan memasukin database map untuk melakukan digitasi peta. Nah, base map ini kita klik add base map.
Kita tunggu dahulu. Nah, karena di sini add base map saya kadang suka gangguan, jadi kita langsung aja melakukan digitasi dengan file yang udah saya download dari SAS Planet. Nah, kita yaitu pakai Citra, kita ini aja. Nah, ini apa? Citra yang sudah saya download. Kemudian kita akan melakukan digitasi. Yang pertama, ini kita batas adminnya kita ganti jadi hollow dahulu. Nah, lalu di sini saya akan mulai membuat jaringan jalan. Nah, membuat jaringan jalan ini kita membuat folder baru, misalnya di sini SHP. Kita enter. Lalu kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih yang save file. Nah, lalu kita mau membuat jaringan jalan. Kemudian di sini type-nya, kalau misalnya kita membuat jaringan jalan, kita milihnya menggunakan polyline. Lalu di sini description-nya kita masukin koordinatnya. Kita yang pilih yang projected. Lalu kita yang UTM. Di video-video yang sebelumnya ada tutorialnya. Kita milih zone 49. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita lalu klik OK. Kemudian di sini saya akan memulai start editing, yaitu kita bisa edit, start editing. Lalu di sini kita pilih di layer ini kita mau membuat jaringan jalan. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita pergi ke create features, lalu kita klik jaringan jalan, dan construction tools-nya kita pilih yang line. Nah, kemudian misalnya kita klik dari ujung, kemudian kita tarik. Nah, misalnya jika sudah, kita tinggal klik kanan, lalu kita finish sketch. Nah, kita bisa, lalu kita klik stop editing. Ini kita klik yes. Nah, kemudian misalnya ini kita ingin mengubah warna jaringan jalannya, kita tinggal pilih. Misalnya warnanya merah. Kita tinggal klik OK. Nah, ini udah. Nah, jika misalnya kita mau menambahkan, yaitu kita bisa
mulai lagi start editing. Ada jaringan jalan. Lakukan hal yang sama seperti di awal. Nah, ini kita tinggal bisa main di titik tengah kotak ini, kemudian kita tarik. Nah, jika sudah kita bisa finish sketch, lalu stop editing. Nah, di sini saya sudah membuat contoh jaringan jalan. Nah, sebelumnya di sini ini kita hilangkan jaringan jalan. Nah, ini jaringan jalan yang telah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian saya akan membuat yang lainnya, misalnya yaitu saya membuat fasilitas masjid. Nah, membuat fasilitas masjid ini kita pergi ke katalog, lalu kita di sini SHP ini kita klik kanan, lalu kita new, lalu kita masukin save file. Nah, di sini saya misalnya mau masukin fasilitas masjid. Nah, kalau misalnya fasilitas masjid ini kita menggunakan poin. Lalu jangan lupa kita masukin description koordinatnya. Oke, lalu nah, misalnya kita mencari misalnya kita di sini jadi kita kalau misalnya mau mulai kita tinggal start editing. Nah, kita di sini pilih yang fasilitas masjid. Kemudian oke. Lalu kita pilih. Lalu kita klik yang poin. Nah, misalnya di sini. Jika sudah, kita bisa stop editing. Kita klik yes. Kemudian di sini kita bisa mengganti simbol. Kita pakai yang ini misalnya. Oke. Nah, jadi berubah. Nah, sebelumnya saya di sini sudah membuat fasilitas masjid. Tuh, kita taruh di sini. Nah, kita di sini cari fasilitas masjid yang telah saya buat. Nah, ini contohnya. Yang pertama. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan membuat fasilitas pendidikan. Kita bisa klik Desa Kondang Jaya, kita klik SHP lalu klik kanan, kemudian kita save file. Kita buat di sini kita membuat fasilitas masjid. Nah, jika sudah kita bisa pakai yang poin, lalu kita masukkan koordinatnya. Kita klik OK. Oh ya, kita kan mau membuat fasilitas pendidikan. Nah,
Nah, ini tinggal kita klik OK. Lalu kita editor, lalu kita start editing. Kemudian kita pilih fasilitas yang pendidikan. Nah, kemudian kita create features, lalu kita pilih fasilitas pendidikan. Kita menggunakan poin. Soalnya di sini saya klik. Nah, lalu kita tinggal stop editing. Ini kita klik yes. Kemudian di sini kita bisa mengganti. Nah, saya seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat fasilitas pendidikan. Kita tarik. Nah, yang fasilitas pendidikan ini, nah ini di sini ada di sini. Nah, yang selanjutnya jika sudah, kemudian kita akan membuat rumah. Nah, saya sudah membuat rumah, kita tinggal masukkan yang rumah. Nah, kemudian di sini ada yang rumah. Kita membuatnya dengan poligon. Di video-video saya yang sebelumnya sudah melakukan digitasi, jadi bisa melihat. Kemudian, nah, jika setelah sudah, saya akan memasukkan file kantor. Ini kita remove, kita ganti kantor pemerintah. Lalu ini kita kemudian kita masukkan lahan tak terbangun, lalu sungai. Nah, saya baru membuat seperti ini. Nah, lalu jika sudah, kita akan membuat layout peta. Nah, rumah lahan tak terbangun 3. Kemudian kita pilih layout view. Nah, di sini kita klik file, lalu kita page and print setup. Nah, di sini kita tinggal mengubah formatnya. Orientasinya kita pilih landscape. Lalu size-nya saya milih A3. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, ini kita perbesar. Ini karena kecil, kita zoom. Kita pasin.
Nah, jika sudah pas seperti ini, selanjutnya kita bisa untuk membuat pas ini kita klik di sini. Nah, kemudian yang di bawah kita klik 2 kali di sini. Nah, yang selanjutnya kita membuat keterangan buat di layout petanya ini. Kita bisa kita pilih rectangle, lalu di sini sesuaikan lalu kita buat lagi. Nah, kita udah membuat, lalu ini kita klik properties, lalu kita no color, lalu outline-nya kita pilih warna hitam. Lakukan di semuanya. Nah, jika sudah kita klik insert, lalu kita masukkan picture. Lalu di sini saya masukkan logo. Kita buat di sini. Nah, ini dipasin saja. Lalu di sini kita bisa klik teks. Di sini kita buat komputasi perencanaan. Kita klik Fakultas Teknik Universitas Jember. Kita bisa mengubah. Baik, ini kita udah tinggal klik OK. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan atribut data. Yang pertama kita katalog. Di sini sebelumnya saya sudah mempunyai data atribut yang di desa saya, yang ada SD, SMP, SMA. Lalu saya di sini caranya itu kita klik yang batas admin desa. Kita lihat ke open attribute tabelnya. Nah, ini belum. Kita bisa menambahkan dengan klik kanan, lalu kita pilih join and relate. Lalu kita klik join. Nah, kemudian kita di sini nama desanya itu kan tadi saya sudah membuat NAMOBJ. Lalu ini kita masukkan
kita masukkan yang data atributnya. Nah, ini tinggal klik add. Kita pilih add. Nah, di sini kita klik validate untuk berarti ini successfully, berarti datanya semua sudah masuk. Kita close, lalu kita klik OK. Nah, di sini berubah. Kita klik open attribute-nya. Nah, ini ada tambahan SD, SMP, SMA. Kemudian, jangan lupa kita untuk ekspor datanya, biar atributnya ini nggak hilang. Kita di sini, misalnya data atribut. Type-nya kita di sini pakai pilih save file. Kemudian kita bisa klik save. Nah, ini kita klik yes. Nah, ini kita coba hilangin ini. Apakah datanya? Nah, datanya tetap walaupun kita menghilangkan yang data atribut ini. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa menambahkan format-formatnya di insert. Seperti yang video-video sebelumnya, di sini saya sudah membuat petanya, contoh petanya. Di yang sebelumnya ini kita pilih di layer. Nah, ini contoh peta yang sudah saya buat sesuai dengan video di tutorial saya yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya jika sudah, kita bisa mau menyimpan file peta yang kita buat ini, kita tinggal klik file, lalu kita klik export map. Nah, kemudian di sini kita ganti saja namanya. Di sini saya layout peta desa Kondang Jaya. Nah, kemudian type-nya kita ganti dalam format apa. Di sini saya mau menggunakan format PDF. Kita klik. Lalu di sini kita save in-nya, kita mau menyimpan di folder apa. Nah, jika sudah, kita langsung klik saja save. Nah, ini kita tunggu sampai 100%. Nah, berarti sudah tersimpan. Demikian video tutorial membuat layout peta dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.